Assalamualaikum, Bu Siwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erna. Selamat sore. Selamat sore, Ibu. Gimana kabarnya, Bu Siwi? Alhamdulillah, saya sehat, Ibu. Oh ya, Semoga tapi Bu Erna juga sehat. amin. Tapi kok sepertinya ada yang kurang nih, Bu Siwi. Kayak nggak ceria seperti biasanya. Iya, Bu. Lagi butuh sandaran Waduh, bahu. sepertinya Bu Siwi perlu bercakap-cakap ini. Betul sekali. Kelihatan ya, Bu, ya? Iya, sepertinya biasanya kan Bu Siwi ceria. Nah, sekarang kayak agak lemas, agak lesu gitu. Iya. Bu Erna memang orang yang selalu peka. Iya, Iya, Bu. Ini alhamdulillah. apa namanya? Memang ada sesuatu yang saya butuh teman untuk ya mungkin sedikit cerita ya, curhat-curhat seperti itulah. Oke deh, kalau kita mau bicara sebelumnya kita duduknya rileks dulu Bu, biar nggak Oh, tegang. Nanti percakapan kita ini bisa sesuai tujuan. Kira-kira Ibu mau bercerita ini tujuannya apa Bu Siwi? saya itu punya masalah dengan manajemen waktu ya, Bu ya. Jadi Hmm, ya pengennya nanti setelah cakap-cakap ada solusi untuk saya terkait oh, dengan manajemen waktu. oh begitu. Jadi Bu Siwi dari tadi kelihatan agak lesu tuh karena ada masalah manajemen waktu gitu ya Bu. Iya, Bu, kan akhirnya pekerjaan-pekerjaan jadi menumpuk ya karena kurang Oh. terampil memanage waktu. Jadi Bu, sebelumnya nanti kalau kita sudah bercakap-cakap, berbicara nih, tujuan akhir dari percakapan kita ini yang Ibu harapkan yang seperti apa, Bu? Ya, saya punya solusi yang bisa saya lakukan supaya Mhm. saya bisa menjadi orang yang disiplin waktu, Oh, sehingga iya. bisa mengatur waktu itu sebagus mungkin dan bisa saya laksanakan. Mmm, Itu, jadi, eee, Ibu tadi kan, bilang kalau manajemen waktunya, belum begitu bagus gitu ya, Bu, ya? ya, Eee kacau. Jadi di kalau di skala nih Bu, manajemen waktunya Ibu itu dari 1 sampai 10 kira-kira skala berapa, Bu? Ya, mungkin 6 lah ya. 6 Mmm, aja, 6 angka 6 yang bawah itu mungkin ya. sebenarnya, di sisi-sisi manajemen waktu ini Bu, sebenarnya Ibu punya kesempatan nggak sih? Ya, sebenarnya punya, kesempatan itu punya. Karena kan ketika pulang sekolah misalnya pulang sekolah atau hari Sabtu atau hari Minggu itu kan tidak selamanya satu hari full ada kegiatan terus sehingga memang sebenarnya ada waktu juga. Ya ya. Jadi, dari manajemen waktu yang jadi masalah Ibu nih ya, kira-kira kekuatan Ibu itu ada nggak, Bu? Ada kekuatan di manajemen waktu nggak, Bu? Saya itu selama ini sudah memiliki buku agenda seperti itu Oh, ya, buku ya, agenda. Saya menuliskan to do list hari ini apa saja. Kemudian saya juga menulis besok itu ada kegiatan apa saja seperti itu. mhm, Ya, tapi selama ini yang saya hadapi adalah untuk kegiatan-kegiatan yang saya tulis itu memang sudah terlaksana, Bu Erna. iya, Tetapi masih ada kegiatan lain yang tidak tertulis di situ, yang mungkin itu saya anggap kenapa nggih, masih masih nanti waktu apa namanya, waktu batasnya masih lama. Nah, itu tidak segera dilaksanakan. Akibatnya oh, kan jadi jadi niku. Tapi sebenarnya juga tidak dilaksanakannya juga karena bukan berarti napa nggih, menganggap tidak penting itu tidak. Saya sadar bahwa apa yang saya lakukan itu seandainya saya lakukan di awal itu nanti pasti akan bermanfaat ketika di akhir. Tapi mmm, setelah di perencanaan seperti itu kadang muncul tugas baru, muncul
pekerjaan baru. Iya, ya namanya pekerjaan ya Bu kan, Bu Siwi kan sibuk jadi banyak ya Bu pekerjaan. Tapi Tapi sebenarnya sudah sebenarnya bagus, tidak sibuk. sebenarnya sudah bagus loh Bu, sudah ada buku agenda, sudah terjadwalkan, itu sudah bagus sebenarnya. Terus yang menjadi kendala itu apa Bu? Sudah direncanakan, sudah diagendakan di buku. Nah, selain yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira ada hambatan lain atau gangguan yang kira-kira menjadikan Ibu itu manajemennya jadi masih kurang gitu? Kira-kira ada Ya enggak Bu itu, gangguan yang kalau lain? selama ini kendala utama selama ini yang saya rasakan itu ketika kita sudah memiliki perencanaan Ya, kita mau mengerjakan apa-apa, terus ada ya itu tadi ada pekerjaan lain yang nyelip, bukan nyelip tapi mungkin dadaan misalnya seperti iya, itu. iya. Nah itu yang kemudian kadang membuat apa nggih rencana yang tadi itu jadi tidak berjalan sesuai dengan perencanaan itu tadi. Oke. Nah, dari yang Ibu sebutkan tadi ya, sudah di-manage, sudah ditulis, ternyata ada kegiatan lain yang blesek-blesek gitu ya, Bu. Iya, Nah, yang kalau misalnya mendadak-mendadak itu. jadinya nggak sesuai di agenda gitu ya, Bu. Nah, kalau misalnya ada hal-hal yang seperti itu, biasanya yang dilakukan Ibu itu apa? Solusinya dari hal-hal yang ada kegiatan yang delesep-delesep itu biasanya Ibu solusinya bagaimana, Bu? Yang selama ini ya, yang Ya, selama ini. selama ini Kalau yang misalnya kegiatan itu bisa saya sambi, misalnya iya, saya harus mengikuti kegiatan itu. Biasanya kan ada yang menyebabkan perencanaan apa namanya apa berubah itu biasanya kegiatan malam ya, kegiatan malam, undangan oh, malam atau acara malam atau sore bahkan. Nah itu iya, kalau misalnya acara itu bisa saya sambi, ya saya membawa pekerjaan itu ke kegiatan itu. Tapi kalau misalnya kegiatan itu tidak bisa saya sambi, ya sudah, akhirnya mengurangi jatah waktu tidur ya, jatah waktu istirahatnya jadi berkurang. Jadi hmm, selama ini eh, seperti itu yang iya, saya lakukan. solusinya. Jadi selama ini solusi yang Ibu lakukan disambi-sambi gitu ya, Bu? Ya, bisa-bisa ya. Kalau solusi yang dari Ibu sebutkan yang disambi-sambi atau sampai yang malam, nah kira-kira dari solusi itu, Ibu merasa ada kendala nggak, Bu? Dari solusi yang Ibu lakukan selama ini? Ya itu kendalanya kalau misalnya tidak bisa disambi, otomatis kan tidak bisa dikerjakan Iya, iya. ya. Nah Mhm. akhirnya ya itu tadi harus ditulis ulang di to-do list hari berikutnya. Akhirnya kan nambah tuh di hari Oh, itu. Nah jadi ya oh, ya seperti itu. Apa namanya? Saya merasa saya belum bisa mengatur waktu itu karena seperti itu Bu Irma. iya. Kalau solusinya yang seperti itu kira-kira Ibu masih, merasa belum berhasil, apa kira-kira Ibu bisa memunculkan solusi lain, Bu, kira-kira? Mungkin Kalau yang pernah misalnya dilakukan, berhasil, begitu? sepertinya ya eh, membagi tugas, Mhm, mendelegasikan tugas yang sekiranya memang bisa dikerjakan oleh orang yang apa nggih, orang yang memang iya, bisa secara organisasi bisa untuk heeh, saya berikan tugas, mungkin seperti itu ya. Jadi pekerjaan utama, pekerjaan yang harusnya saya lakukan bisa dikerjakan oleh orang lain, saya minta tolong orang lain, kemudian saya mmm, tinggal cek, misalnya tinggal oke, cek saja. Nah, mhm, mungkin itu bisa itu nah, mengurangi pekerjaan, iya, mengurangi banyaknya tadi ya. Oh aktivitasnya, iya iya. iya iya. Jadi, di sini Ibu mau berencana melibatkan seseorang gitu ya, Bu, ya? Dalam Melibatkan organisasi, seseorang, iya heeh. betul sekali itu. Oke. Iya ya, Nah, kenapa saya selama ini tidak berpikir ya? hmm, Iya betul. iya.
Kalau Ibu mau melibatkan seseorang dalam memanajemen kan ya Bu ya, Iya, kira-kira strategi apa nih Bu yang Ibu mau terapkan nih dalam iya, rencana Ibu ke depan? minta tolong Strateginya. nih, minta tolong kepada orang lain untuk Oke. eh, selalu mengingatkan saya mungkin ya, karena ya itu tadi, Hmm. karena apa namanya, ketika ada pekerjaan yang sudah harusnya sudah dilaksanakan Hmm. kemudian jadi belum terlaksana kan otomatis muncul lagi di hari berikutnya. Nah bisa jadi kalau misalnya tidak saya tulis ulang terlewat itu pekerjaan terlewat itu pekerjaan kalau tidak saya tulis ulang ya. Nah berarti kan saya butuh mungkin teman atau mungkin kalau di rumah ya suami, minta tolong suami mengingatkan, nanti saya diingatkan besok saya harus mengerjakan apa. Itu di sekolah juga bisa dengan seperti itu. Ya. Rencana bagus itu Bu. Sekarang Hmm. Bu, kalau ini kan rencana aksi yang ke depan nih Bu nih, perlu juga kita pertimbangkan Bu, kira-kira ada gangguan nggak nanti nih Bu, dalam strategi Ibu yang mau diterapkan nih, kira-kira? Gangguannya ya kemungkinan karena orang yang saya minta tolong lupa juga untuk mengingatkan saya. Begitu ya Bu. Jadi ya rencana aksinya Ibu ini kira-kira mau kapan nih Bu mau dijalankan nih? Mulai kapan ini? Secepatnya Bu Erna. Oke, Minggu ini. minggu ini? Ya, karena minggu ini kan anak-anak PAS ya. Oh ya, Kemudian ini kan ya PAS, kemudian harus banyak nih apa namanya tuntutan-tuntutan yang harus kita laporkan. Biasa hmm, di akhir tahun kan banyak laporan, harus sesegera mungkin sip. Jadi Bu, dilaksanakan. itu kan komitmen ya Bu nih. Siapa nih kira-kira nih yang bisa membantu Ibu dalam komitmen nanti berhasil apa enggak nih? Siapa yang mau Ibu libatkan dalam komitmennya Ibu? Suami, Suami? Wah, orang terdekat ya Bu ya? ya suami saja. Karena kan Hmm, yang tahu besok mau ngapain, ya, pekerjaannya apa saja, itu kan oke. suami. Oke, jadi minggu depan kan Bu komitmennya ya? Oke, berarti minggu Ya, depan ini tentang rencananya Bu Siwi berhasil atau tidak komitmen dan dibantu oleh suami. ya betul. Ya Bu Erna, begitu. Jadi saya mulai minggu depan akan melaksanakan apa yang tadi sudah saya sampaikan, melibatkan Oke, orang lain dalam pekerjaan dan yes. kemudian melibatkan suami sebagai pengingat komitmen saya. Oke, jadi dari percakapan ini bagaimana Bu perasaannya Bu? Sudahlah Bu, saya sudah kelihatan lebih bahagia kan ya, lebih senang, Lebih cerah dari yang auranya tadi. lebih cerah ya karena sudah mendapatkan solusi, benar-benar Al- mendapatkan solusi saya. Ya, terima kasih sekali Bu Erna atas apa ya waktunya untuk menerima curhatan saya, menerima curhatan saya. Jadi saya sudah memiliki solusi dan punya komitmen untuk melaksanakan itu. Iya, sama-sama Ibu. Semangat Ibu, ceria selalu. Ceria Bu Erna. Terima kasih Bu Erna. Assalamualaikum, selamat sore Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Siwi. Selamat sore, kabar baik Bu? Alhamdulillah, baik Bu, sehat. Alhamdulillah. Hujan mboten Bu di daerah sana? Iya, tadi hujan Bu, tapi sekarang alhamdulillah udah reda. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Siwi, Baik. ada Ya Bu waktu nggak Bu Erna, Siwi? Ada waktu nggak Bu Siwi? ada? Ini saya mau cerita ini. Oh boleh. Bu Erna, iya sepertinya kok ada sesuatu yang ingin disampaikan kemarin waktu lewat WA itu sepertinya Bu Erna ada hal yang ingin disampaikan secara langsung. Nah, Iya. mungkin Bu Erna bisa menceritakan, saya mendengarkan.
Iya, Bu Siwi, saya tuh mencari waktu, kapan ya nih Bu Siwi ini ada waktu, saya tuh mau cerita. Alhamdulillah sekarang ketemu Bu Siwi, saya mau cerita kalau Ya, Bu Siwi ada waktu. silahkan. Begini loh Bu Siwi, saya tuh galau nih, resah gitu loh. Nah, dari kegalauan ini, saya pengen cerita sama Ibu, eee, tentang pembelajaran saya di kelas, Bu. Karena, setiap pagi itu ya dari rumah udah semangat, tapi nanti setelah ketemu anak-anak, di kegiatan awal, itu anak-anak susah dikendalikan, Bu. Gaduh gitu loh, Bu. Iya, iya, ya. Sebenarnya kondisi seperti itu menurut Bu Erna mengganggu ya anak-anak gaduh itu. Iya, sebenarnya namanya juga anak-anak ya, Bu, sebenarnya ya wajar gitu. Tapi kalau setiap pagi mau belajar udah nggak fokus, diawali dengan yang gaduh, ramai, ada yang berkeliaran ke sana, di sini, jadi kayaknya tujuan pembelajaran itu agak terganggu gitu loh, Bu. Iya, iya, Mmm. iya. Kalau pembelajaran yang diinginkan Bu Erna itu sebenarnya yang seperti apa? Saya itu ya berharap anak-anak tuh meskipun anak usia TK nih, Bu, itu ya, Mhm. eee, apa ya, tertariklah sama gurunya. Jadi ketika pembelajaran itu ya anak-anak bisa dikendalikan, nggak rame sendiri, nggak ada yang lari ke sana, lari ke sini. Soalnya kan ada waktu sendiri-sendiri ya, Bu. Kalau pas kegiatan itu ya maksud saya itu anak-anak bisa, terkondisikanlah paling tidak itu memperhatikan guru sebentar aja begitu, Bu. Tapi sepertinya kok susah ya, Bu. Apa ini gurunya yang nggak menarik atau bagaimana gitu, Bu? Baik, dari yang disampaikan Bu Erna tadi, berarti Bu Erna itu ingin muridnya itu tertarik ya, tertarik dengan pembelajarannya, kemudian anak-anak mudah untuk dikendalikan, seperti itu ya. Betul. Nah, yang paling utama dari dua hal ini menurut Bu Erna apa yang ingin dituju? Supaya tertariknya atau yang mau dikendalikan, yang bisa dikendalikan? Sepertinya ini, Bu, kalau gurunya nih saya menyampaikan pembelajarannya itu secara, variatif lah atau menarik sepertinya Mhm, otomatis anak-anak bisa terkondisikan ya, Bu, ya? mhm. Itu Nah, ya, Bu, ya? Bu Jadi Erna pernah sepertinya mencoba. saya ini. Pernahkah Bu Erna kemudian mencoba dari apa yang tadi sudah disampaikan? Menggunakan Eee, media mungkin. Sudah ya pernahkah? pernah sih, Bu, tapi ini, Bu, misalnya saya menggunakan media, tapi nanti kan cuma berjalan beberapa hari, mereka bosen lagi, Bu. Oh iya, begitu ya. Jadi pernah menggunakan media seperti itu, tetapi kemudian anak-anak bosan. Bosannya itu karena apa ya, Bu? Berarti ini, Bu, anak-anak itu bosan karena saya medianya nggak ganti ya, Bu, ya? Oh, bisa jadi Iya, ya kemungkinan seperti itu ya. saya aja Tapi bosan, Bu, menyampaikan ini nih terus gitu ya. Apalagi anak-anak, namanya anak-anak gampang bosen. Betul, nah, berarti seperti apa? berarti ini, Bu, kalau misalnya saya kemarin ngajak nyanyi misalnya, berarti Ya, besok saya harus pakai video, Bu. Bagaimana ya kalau ya, pakai video? pakai video sebagai mengganti menyanyi. Media, ya. Ya. Nah, itu kan, kalau pakai video, jadinya Mhm. anak-anak lebih tertarik ya, Bu, pakai laptop atau pakai layar itu, nah nanti anak-anak bisa ini, Bu, sambil menari, daripada Mhm. lari-lari yang nggak bermakna kan, Bu, nanti bisa ikut menari goyang sesuai Nah, ditonton ya, Bu, ya. Kira-kira tertarik nggak ya, Bu, anak-anak itu, Bu? menurut Bu Erna, tertarik tidak kira-kira itu anak-anak? Sepertinya tertarik, Bu, soalnya anak-anak itu daripada ngeliatin gurunya, Mhm. lebih tertarik kalau, wah, nonton laptop misalnya, kayaknya itu lebih menarik, Bu. Ya, karena mungkin ya itu tadi ya, Ya, karena kita saja sebagai orang dewasa ada kebosanan,
mungkin juga untuk anak-anak juga memiliki hal yang sama seperti itu. Iya. Sehingga ketika yang biasanya disampaikan oleh Bu Erna secara langsung, kemudian Bu Erna menginginkan ada media lain seperti video misalnya atau laptop misalnya, nah mungkin itu bisa menggantikan kebisanannya ya. Iya. Begitu ya Bu Erna ya. Ya betul Bu. Nanti saya akan mutarkan video atau gerak lagu yang dari YouTube itu kan banyak ya Bu, gerakan-gerakan yang anak usia dini itu sambil daripada lari-lari nanti goyang. Ya. Nah, Sepertinya nanti anak-anak akan lebih tertarik itu Bu. Ya, ya. iya, iya. Mungkin dari anak-anak sendiri selama ini kondisinya seperti apa Bu tingkat percaya dirinya? Wah kalau percaya dirinya bagus Bu. Mereka kan apa itu kalau disuruh nyanyi awal-awal kalau lagu baru mereka pasti nyanyi Bu. Tapi kalau nanti itu lagunya udah seminggu diulang-ulang, otomatis mereka sepertinya bosan gitu ya. Iya. Iya sepertinya. Oh, okay. Berarti untuk memaksimalkan potensi anak, bisakah kemudian Bu Erna ada ide mungkin supaya anak yang tadi sudah percaya diri ini kemudian apa ya bisa dikeprebon menurut Bu Erna? Sepertinya nanti ini Bu, saya akan mengajak anak-anak itu gerak lagu dengan lagu. Nah, nanti anak-anak itu akan timbul rasa percaya dirinya sambil gerak lagu sama musik yang sesuai musiknya tuh. Nanti, tapi nanti saya belajar dulu Bu. Nanti kalau nggak belajar dulu, mau ngajarin anak-anak ya nggak belajar. Nanti saya akan nyari video-video tentang gerak lagu atau mungkin nanti saya modifikasi sedikit agar agar menarik untuk anak gitu yang mudah gerakannya mudah ditirukan. Nah, nanti saya akan mengajari anak-anak untuk kegiatan awal. Kayaknya bagus ini Bu untuk mengikuti kegiatan untuk mengawali kegiatan gerak fisik dulu. Nah. Keren sekali itu saya wah itu coba Bu kalau besok sudah dilaksanakan pengen ini saya mengetahui hasilnya seperti apa ini. Nah, kira-kira ini kapan ini Bu? Rencana ini akan diterapkan oleh Bu Erna di kelas? Kapan ya Bu? Saya soalnya ini berarti kan saya butuh video nih ya Bu ya, butuh video Ya. tampilkan di kelas. Kayaknya Jumat depan aja Bu. Soalnya kalau Jumat itu kan anak-anak olahraga Bu. Oh Nah, iya, iya. sekarang kan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, Jumat insya Allah saya sudah dapat 1 gerak lagu buat ditampilkan untuk anak-anak. Akan saya coba Bu. Iya, bagus sekali berarti masih ada waktu ya Bu Erna ya untuk menyiapkannya dan sepertinya ini Bu Erna kelihatan bersemangat sekali untuk Terima segera kasih Bu. melaksanakan apa yang menjadi gagasan dari Bu Erna tadi. Nah, kemudian ketika apa namanya besok sudah dilaksanakan, sepertinya ini siapa nanti yang dibutuhkan Bu Erna untuk mengingatkan mungkin ya bahwa ini adalah sebuah komitmen yang sudah disepakati oleh Bu Erna sendiri. Bu Erna butuh orang lain untuk memberikan mengingatkan atau sebagai penguat dari komitmen ini. Ini aja Bu, guru kelas di sebelah. Saya kan kelas B kan Bu. Saya akan minta Bu Heni yang guru kelas TKA. Nah, nanti saya akan juga menceritakan sama Bu Heni tentang rencana saya yang akan membuat gerak lagu. Nanti sama-sama Bu Heni akan mengingatkan saya tentang Jumat. Nah, Jumat itu akan saya laksanakan bersama anak-anak. Nah, nanti Bu Heni bisa menyimpulkan nih, berhasil apa enggak nih rencana saya ini. Berarti nanti ini ya, apa namanya, saya bisa bertanya nih kepada Bu Heni, sudah terlaksana belum ya apa yang sudah dikomitmenkan oleh Bu Erna ya? Sepertinya tapi bagus sekali itu ide kreatifnya. Ini Nah, aja Bu, kemudian ya besok tak kasih videonya berhasil apa enggak, bagaimana?
Keren sekali Saya itu akan bisa lebih berbagi. senang kalau, berbagi sama Bu Siwi tentang rencana saya. Bagus sekali, ide yang luar biasa. Terima kasih sebelumnya Bu Erna. Pasti sangat menyenangkan ini besoknya. Nah, dari percakapan kita ini, Bu Erna, apa yang bisa Bu Erna simpulkan sekarang? Iya. Wah, jadi beda ya, Bu. Tadi saya yang galau lah, resah Iya, lah, gitu. Sekarang kok saya banyak sekarang ketawanya ya, Bu. Kata semangat Bu luar Siwi. biasa. Dari percakapan saya sama Bu Siwi ini, alhamdulillah sekali. Ternyata saya itu harus menggali lebih kreatif lagi untuk mencari inovasi kegiatan yang menjadikan anak-anak itu ternyata agar bisa lebih dikondisikan. Nah, nanti saya harap dari rencana saya yang untuk gerak lagu tadi ya Bu, pakai musik, gerak lagu, pakai video secara langsung anak-anak menonton. Nah, dari sini saya harapkan nanti anak-anak akan lebih antusias, akan lebih senang, dan akan lebih menyukai gurunya, Bu. Luar biasa, Bu Erna. Nah, Karena anak-anak menurut itu kan, ya, anak-anak itu kan senang sama guru, mengidolakan gurunya. Nah, nah, selalu menjadi idola bagi anak-anak ya. nanti kalau membosankan jadi nggak jadi idola. Ya betul sekali, betul sekali. Memang, ya betul sekali. Nah, kalau dari yang tadi sudah direncanakan, itu menurut Bu Erna, adakah hal baru, Bu? Hal baru dari yang selama ini sudah Bu Erna lakukan? Ya, Menemukan hal baru tidak? soalnya kalau misalnya kemarin itu kan musik memang ada Bu, musik pakai musik yang wireless itu Bu, jadi nggak nonton Mhm, langsung kan. Nah, biasanya cuma pakai musik terus gerak gitu memang pernah. mhm, Tapi kalau saya menampilkan video langsung itu memang belum pernah Bu. Nih, hal baru ini termasuk mhm. nih. Sangat sangat harus dicoba ini, tantangan buat saya ini. Iya, luar biasa sekali. Ini saya jadi tidak sabar ini melihat besok menerima kiriman Besok video dari aja Bu Bu ya. Erna. Baik, sudah lebih ini ya Bu Erna ya, sudah lebih rileks ya, sudah menemukan Galaunya sendiri, sudah hilang, galaunya alhamdulillah sudah ini. hilang. Terima kasih sekali Iya, loh Bu Siwi atas sama-sama. percakapan hari ini, Masya Allah sangat bermanfaat bagi saya. Alhamdulillah, sama-sama Bu Erna. Semoga nanti bisa berjalan dan bisa menghasilkan tujuan pembelajaran seperti yang Bu Erna inginkan selama ini. Amin, amin, amin ya Allah. Terima kasih Ibu. Jadinya galau saya hilang. Baik Bu Erna, sampai sekian dulu percakapannya. Bisa kita lanjutkan mungkin di pertemuan berikutnya. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.